彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Mata Lingkuan yang suram saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia melihat Xiao Yan di Akademi Batin saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan seorang douling. Pada saat itu, Xiao Yan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi matanya. Jika bukan karena kehadiran First Elder Suqian saat itu, dia pasti akan memberikan Xiao Yan memori yang tidak akan dia lupakan. Namun, Lingkuan tidak pernah mengharapkan sampah dari klan Xiao ini mencapai kelas Do Usong ketika mereka akhirnya bertemu lagi setelah beberapa tahun. Selain itu, Xiao Yan hanya satu bintang lebih lemah darinya. Sementara ekspresi Lingkuan suram, mata Xiao Yan perlahan menyapunya. Dengan segera, sudut mulutnya terangkat menjadi sedikit senyuman yang dipenuhi rasa dingin. Saat itu, orang ini ingin melawannya saat mengambil Sun Er. Jika tetua pertama Suqian tidak melakukan intervensi saat itu, hasilnya akan menjadi hal yang tak terbayangkan. Meskipun keduanya tidak bertukar pukulan saat itu, Xiao Yan dengan teguh mengingat Lingkuan ini di dalam hatinya. Wajah cantik Sun Er berubah sedikit dingin saat dia menangis. Dia tampaknya telah merasakan niat membunuh yang sebagian hadir dalam mata Lingkuan. Setelah diteriaki dengan cara keras oleh Sun Er, bahkan Lingkuan tidak berani untuk meremehkannya. Dia buru-buru menarik matanya, membungkuk, dan menangkupkan tangannya ke Sun Er. Xiao Yan di samping terkejut ketika dia mendengar ini. Dia mengabaikan tatapan Lingkuan saat dia melirik Sun Er dengan sedikit cemberut. Sun Er ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Periode waktu ini adalah ketika garis darahnya terbangun. Para anggota klan pasti akan khawatir kalau dia ada di luar. Jika dia tidak kembali kali ini, itu mungkin bahwa itu para ahli sejati dari klan secara pribadi akan datang di lain waktu. Xiao Yan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang seperti giok Sun Er dan berbisik padanya. Mata Lingkuan merah saat dia melihat Sun Er, yang menjadi sangat akrab dengan Xiao Yan. Kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi rasa nalarnya. Wajah Lingkuan gemetar karena ditegur oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia segera menghirup nafas dalam dan kemerahan di matanya berangsur lenyap. Namun, matanya gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Yan. Ayo pergi. Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara Lingkuan. Dia melihat jauh ke Xiao Yan sebelum perlahan mundur selangkah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajah elegannya kembali ke penampilan dingin dan acuh tak acuh ketika dia melewati Lingkuan. Kerang dan suaranya yang benar-benar tidak beraturan menyebabkan tinju Lingkuan mengencang. Wajah para sesepuh berpakaian hitam perlahan berubah menjadi gelap dan muram ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Mereka maju selangkah serentak. Aura yang menakutkan menutupi Lingkuan. Selusin ditambah orang-orang yang telah mengikuti Lingkuan di sini saling berhadapan setelah melihat perubahan tak terduga ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lingkuan adalah atasan mereka sementara Sun Er memiliki status yang mulia. Pada saat ini, memilih menjadi buta dan tuli adalah pilihan terbaik. Wajah Sun Er perlahan berubah menjadi dingin. Dua orang tua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Tangan Lingkuan dengan kuat memegang token giok merah darah. Matanya luar biasa padat dan dingin ketika dia menatap Xiao Yan. Suasana di dalam halaman menegang pada saat ini.
Di depan token giok merah darah di tangan Ling Quan, bahkan dua orang tua berpakaian hitam tidak berani melakukan apa-apa. Token J darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat dalam klan Gu. Bahkan mereka berdua tidak berani dengan mudah mengabaikannya. Mata Xiao Yan beralih ke Ling Quan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang padat. Ekspresi Ling Quan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas memancarkan Xiao Yan. Suara serak dan dingin perlahan-lahan keluar dari mulut Ling Quan. Mata Xiao Yan menatap Ling Quan. Sudut mulutnya akhirnya diangkat menjadi busur, padat dingin. Ling Quan juga tersenyum ketika dia melihat seringai di wajah Xiao Yan. Suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sosok elegan berwarna putih muncul di depan Xiao Yan. Udara abu-abu perlahan naik dari tubuh Little Fairy Doctor. Mata Ling Quan sedikit menyempit ketika dia melihat dokter peri kecil muncul. Apakah kamu akan bergantung pada seorang wanita? Saat itu, kamu mengandalkan Suqian dari Akademi Batin. Ketiga, ketika berhadapan dengan kamu, tidak perlu orang lain untuk membantu. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Ling Quan, yang wajahnya bergetar berulang kali saat Xiao Yan berbicara. Setelah itu, Xiao Yan menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya bergerak ke samping. Alis Little Fairy Doctor sedikit vertikal saat dia merasakan tarikannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa itu aku tidak dapat berurusan dengan seseorang di kelas ini, kan? Xiao Yan menoleh, menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. The Little Fairy Doctor tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkannya. Orang yang disebut Ling Quan ini adalah seseorang yang sangat dia benci. Xiao Yan Gege, kamu tidak perlu menahan diri. Aku akan mengurus semua konsekuensinya. Sun Er berbicara dengan suara lemah. Dengan mampu membuatnya, seseorang yang memiliki karakter dingin dan acuh tak acuh, untuk mengucapkan kata-kata ini, sudah jelas sejauh mana Ling Quan telah membuatnya marah hari ini. Ci! Rasa dingin di mata Ling Quan melonjak saat Xiao Yan muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan cahaya terang bersinar di atasnya. Dengan segera, tombak itu bergetar, berubah menjadi lingkaran besar pencahayaan. Bergerak seperti naga telah menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa raungan gemuruh. Mata Xiao Yan dengan tenang melihat tombak panjang yang menerjang. Dia tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk menghindarinya. Ci. Banyak sekali tombak yang muncul di udara. Namun, tubuh Xiao Yan berubah ilusi saat ini. Dia kadang-kadang bergeser dan secara sempit menghindari semua teknik tombak tajam Ling Quan. Tombak panjang ditembak dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api bergegas keluar tepat ketika hendak menyerang dada Xiao Yan. Tangan api ini dengan paksa menarik tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depan. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu terlepas. Xiao Yan dengan dingin tertawa dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan Skyfire Trimysterious Chang'e adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir seketika. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini sampai tuntas. Xiao Yan tidak bisa lebih akrab dengan Open Mountain Seal ini. Dia jelas tahu tentang intinya melepaskan kekuatannya dan beberapa kelemahannya. Namun, kekuatan mental Ling Quan dapat dianggap cukup baik. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah dengan kejam menyerang balik oleh Xiao Yan. Suara tenang perlahan terdengar di atas langit. Selusin ditambah anggota tentara hitam terendam, yang merupakan bawahan Ling Quan, tercengang. Kejutan yang telah dibentuk oleh adegan ini sangat hebat bagi mereka. Selusin ditambah orang saling berhadapan. Semua dari mereka melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Serangan sederhana Xiao Yan telah memberi mereka kejutan besar. Pengalaman bertarung si kecil ini jauh lebih besar daripada pengalaman bertarung Ling Quan. Apalagi, doukinya kokoh. Orang ini, Ling Quan benar-benar mencari penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di samping tidak merasa sedikit terkejut dengan pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman sempurna tentang kekuatan Xiao Yan. Ling Quan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia muda. Mengaum. Wajah Ling Quan berwarna merah cerah seperti darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Sebuah douki berwarna agung berwarna aglomerasi di telapak tangannya dalam mode yang seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung menggeliat di semua tempat.
Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak karena memblokir kekuatan di kepala Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan aura Ling Quan yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya melintas dan dia dengan cepat mengambil selusin langkah mundur. Transforming Blood Skill? Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan menggunakan teknik rahasia yang merusak diri sendiri. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Dengan segera, tatapan mereka beralih ke Sun Er ketika mereka bertanya, "Nona muda?" Tidak perlu repot-repot tentang dia, Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyum samar, dingin, dia hanya mencari penghinaan sendiri. Kata-kata Xiao yang telah menyebabkan keganasan dalam mata Ling Quan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum riang. Tubuh tombak itu tiba-tiba bergetar setelah itu luput. Segera, itu meringkuk menjadi busur aneh saat dengan kejam melesat ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang melewati wajahnya. Kakinya menginjak pada ruang kosong pada saat yang sama, dan tubuhnya berputar dengan cepat seperti giroskop. Ci! Sosok Xiaoyan berhenti sejenak ketika dia melihat cahaya perak menembaki. Xiaoyan baru saja terwujud ketika cahaya dingin melintas di mata Ling Quan. Handprint energi seperti kristal dengan kejam menabrak bagian depan Xiaoyan. Retak! Siku Xiaoyan ditutupi oleh api hijau giok saat dengan kejam menghantam pergelangan tangan Ling Qian. Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan Ling Quan mengeluarkan suara tulang yang retak. Serangan Xiaoyan sangat kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan Ling Quan bereaksi bahkan sedikit ketika sikunya menghancurkan link pergelangan tangan Wan. Ekspresi tanpa ampun juga melintas di matanya sebagai tinjunya, yang ditutupi oleh api hijau giok, dengan kejam menghantam ke arah wajah Ling Quan. Bayangan tinju dituangkan ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak untuk terus terbentuk. Tinju Xiaoyan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Quan untuk mengeluarkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi. Tubuhnya dengan kasar menembak mundur seperti burung dengan sayapnya yang patah. Setelah itu, dia dengan berat menabrak dinding halaman. Kekuatan yang menakutkan mengguncang dinding sampai roboh. Ling Quan berusaha sesaat saat dia melihat wajah tersenyum. Matanya akhirnya mengungkapkan beberapa teror. Sudut mulut Xiaoyan meringkuk menjadi senyum dingin sambil mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Quan. Dia percaya bahwa itu setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Selusin ditambah anggota tentara hitam terendam buru-buru bergegas setelah melihat ini. Xiaoyan secara acak menggosok tinjunya ke pakaiannya saat dia memberitahu mereka. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai Ling Quan dan Sun Er mengatakan bahwa itu dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, dia masih bukan orang yang sembrono. Dia jelas mengerti bahwa itu jika dia membunuh Ling Quan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab untuk semuanya. Xiaoyan tidak senang hal seperti itu terjadi. 10 orang itu ditambah tentara hitam terendam akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka saling berhadapan hanya untuk menghela nafas pelan. Salah satu dari mereka terpisah dari kelompok dan mengambil Ling Quan, yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke binatang bersayap 4. Mereka tidak pernah menerima apapun perintah Elder. Selain itu, bahkan jika mereka menerimanya, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dukungan yang sama seperti Ling Quan di belakang mereka. Hehe, yang muda, kamu benar-benar kejam dalam serangan kamu. Suara lembut ditularkan bersama angin. Setelah itu berlama-lama dan memasuki telinga Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap sosok hitam yang secara bertahap menjadi jauh. Sun Er, tunggu aku di klan Gu. Aku akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klan Gu harus lihat. Tawa Yezong buru-buru terdengar segera setelah Xiaoyan berbicara. Segera dua sosok cepat memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xin Lan. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam pavilion batu. Yezong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memfokuskan mata mereka pada Xiaoyan. Haha, kota Pil Holy adalah lokasi kantor pusat Pil Tower. Ini juga disebut Pil City.
Ye Zhong tersenyum dan menjelaskan. Pemilihan pil dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa dari mereka yang ada di sana hanya untuk membuat angka. Setelah semua, pil temu adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Alkemis tanpa keterampilan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta dari pertemuan pil akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak banyak masalah. Itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang lama akan menyiapkan satu untuk Tuan Xiaoyan. Klan Ye aku mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pertemuan temu pilu cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar ketika datang ke usia peserta. Selama seseorang bukan iblis tua yang terkenal di seluruh benua, orang lain dapat berpartisipasi. Sepertinya aku harus serius mempraktekkan perbaikan obat selama 4 bulan ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di hatinya sendiri. Kehormatan itu kemungkinan adalah tujuan utama yang tak terhitung jumlahnya dari alkemis yang diupayakan. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas udara setelah membuat pikirannya dalam hatinya. Matanya melirik Xinlan di sampingnya sebelum melihat wajah tersenyum Ye Zhong. Jarinya dengan lembut menyentuh meja batu sebelum akhirnya dia bertanya beberapa saat kemudian, Elder Ye Zhong.